Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam usahanya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini ya saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi kepada teman-teman, karena banyak dari teman-teman semua yang menanyakan tentang bagaimana caranya untuk kita membuat pencatatan atau pembukuan untuk toko kita seperti itu teman-teman. Apakah menggunakan aplikasi yang digital ataupun masih manual. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin merekomendasikan satu aplikasi kepada teman-teman, yang mana aplikasi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bertransaksi dan melakukan pencatatan, baik itu di konter-konter pulsa, kuota, konter handphone, ataupun toko-toko lain seperti toko sembako, retail, dan banyak lainnya seperti itu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini agar terus berkembang ya teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, aplikasi yang ingin kita rekomendasikan kepada teman-teman namanya adalah aplikasi kasir pintar. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi kasir yang kita gunakan juga di toko kita. Dan menurut kita aplikasi kasir pintar ini sudah cukup lengkap dan sudah cukup baik ya. Mungkin banyak sekali fitur di dalam aplikasi ini, baik itu pencatatan penjualan secara otomatis, kemudian melakukan transaksi otomatis, kemudian manajemen stoknya juga kita bisa cek langsung. Dan enaknya teman-teman, aplikasi ini bisa kita gunakan secara online karena penyimpanannya itu berbasis cloud. Jadi kita misalnya bekerja di suatu tempat di daerah lain gitu ya, sedangkan toko kita ada misalnya di daerah kota, kita di daerah pelosok, atau misalnya kita ada di Karawang, toko kita misalnya ada di Jakarta. Nah, itu kita bisa cek langsung real time teman-teman, karena aplikasinya berbasis online. Jadi kita bisa buatkan beberapa akun untuk karyawan kita. Nah, kita sebagai ownernya juga punya akun sendiri yang bisa memantau aktivitas transaksinya tersebut. Jadi menurut saya ini aplikasi yang cukup recommended lah untuk teman-teman semua. Agar lebih jelas lagi, sebaiknya kita langsung saja teman-teman buka aplikasinya Kasir Pintar. Kalau teman-teman belum punya aplikasi Kasir Pintarnya, silahkan kita sama-sama bisa downloadnya di Play Store. Kalau teman-teman ingin download di Play Store, tinggal klik Kasir Pintar, nanti keluar ya. Di sini ada Kasir Pintar Pro dan juga Kasir Pintar yang biasa. Antara dua ini masih satu perusahaan, masih sama saja fiturnya. Tapi kalau teman-teman ingin yang Pro berbayar, kalau yang biasa teman-teman yang tidak ada tulisan Pro-nya ini free. Nah, kita akan coba gunakan dulu yang free teman-teman. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau kita belum punya akun, kita bisa langsung daftar saja di sini. Nanti di sini akan daftar manual. Di sini akan disebutkan nama ya, kita harus mengisikan nama, kemudian email, kemudian password, ada nomor telepon juga. Untuk kode referral bisa menggunakan kode referral yang ada di bawah ini ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa buat akun ya. Nah, kita juga bisa daftar langsung lewat Google. Contoh saya menggunakan Google aja ya, menggunakan nama anak. Nah, kita membuat passwordnya bebas. Jadi ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi Kasir Pintar. Kalau ini adalah Kasir Pintar yang gratisan, jadi ini masih banyak sekali yang ditutup ya, seperti keuangan, kemudian ada shipnya. Di sini juga di manajemen, pembelian barang, diskon stok offline dan sebagainya. Ini ditutup ya teman-teman, masih pro. Jadi kalau kita ingin menggunakan layanan yang lebih canggih lagi, ini berbayar. Kalau berbayarnya ini per bulan itu cukup 55.000 saja teman-teman. Tapi menurut saya dengan fitur yang cukup lengkap ini sudah sangat worth it. Oke ya, ini kurang lebih gambaran seperti itu ya dari cara mendaftarkannya. Adapun cara menggunakannya bagaimana? Oke, kita akan menggunakan saja yang sudah jadi teman-teman ya, yang sudah banyak barangnya. Di sini kita sudah punya akun yang mana sudah banyak barangnya ya. Ini salah satu toko kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan Pro, maka sangat banyak dibatasi, baik itu stok barang ataupun banyak hal ya. Nah, maka dari itu saya sarankan sih bisa upgrade ke Kasir Pintar Pro. Ini kita akan review dulu kalau mau gratisan. Nah, di gratisan ini teman-teman mungkin sambil belajar, sambil pelajari dulu ya. Kalau memang teman-teman nanti sudah ahli, sudah handal, dan memang sudah menurut teman-teman cocok, worth it untuk digunakan di toko teman-teman, bisa nanti di-upgrade ke Pro. Dari segi manajemen, teman-teman bisa tinggal menambahkan barang atau jasa saja. Contoh ya seperti saya seperti ini ya. Jadi di sini barang atau jasanya sudah sangat banyak sekali. Nah, nanti kalau kita ingin menambahkan barang, kita cukup menambahkan misalnya contoh voucher apa nih?
voucher Telkomsel yang 28 GB. Nah, ini kan belum ada nih. Stoknya misalnya kita cukup 3 aja atau 10 lah gitu. Kodenya TSL 28. Harga dasar misalnya 28 GB itu 75.000. Nah, kita jual misalnya 85.000 contohnya teman-teman ya. Nah, kategorinya di sini ada juga kategori. Kalau teman-teman menambahkan kategori, nah tinggal klik tambah kategori saja teman-teman ya. Nah, di sini juga kita sudah membuat banyak kategori, baik itu dari segi aksesoris, kemudian dari providernya itu masing-masing ada, Axis, Indosat, Smartfren, Telkomsel, Trade Excel itu ada masing-masing. Kalau teman-teman ingin menambahkan kategori baru, tinggal klik ya tambahkan kategori barang yang baru. Kalau sudah ada ya yang sama, karena di sini udah ada, ya kita masukkan Telkomsel. Berat, satuan, gram, diskon, dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ingin ditambahkan silahkan. Kalau enggak usah. Di sini juga ada tambah tipe harga ya. Baik itu grosir, retail, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik simpan kalau sudah. Nah, karena barang kita sudah banyak, kita lanjut saja ke kategori barang. Nah, ini kalau kita ingin membuat kategori barang bisa di sini langsung teman-teman. Kemudian manajemen stoknya. Nah, di sini teman-teman bisa cek langsung manajemen stoknya dan juga bisa disesuaikan dengan stok yang ada di toko teman-teman semua. Jadi kalau ini contoh Axis yang 11 GB 3 hari, ini stoknya ada 3, apakah benar ada 3? Kalau enggak, tinggal kita klik tambah atau kurangi stok gitu kan. Nah, mau ini ditambahkan atau dikurangi seperti itu. Kalau ditambahkan berarti kita menambahkan juga harga dasarnya. Kita akan rubah lagi. Misalnya harganya udah naik atau turun, ini nanti ketahuan teman-teman. Kemudian jumlahnya yang akan kita tambah ada berapa, misalnya 20. Kalau kurangi juga sama, misalnya stok aslinya itu ada 10, tapi di sini cuma ada 7, berarti tinggal kita kurangnya misalnya 3, contohnya seperti itu. Nanti kita klik, otomatis dia akan berubah dengan sendirinya seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah sangat otomatis nih ada manajemen stoknya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan pelanggan, nah silahkan teman-teman tambahkan pelanggan. Jadi nanti nomornya dan lain sebagainya ya, email, nomor itu nanti tersimpan otomatis teman-teman. Jadi teman-teman mudah untuk mengenal para pelanggan. Kalau perlu malah dipoto ya, jadi kita tahu oh ini pelanggan kita yang setia seperti itu teman-teman. Ya, ini ada kasbon juga, tapi saran saya jangan digunakan ya, nanti teman-teman kebiasaan memberikan hutang kepada orang lain. Jadi saran saya jangan menggunakan dan juga mempelajari fitur kasbon ini karena kita juga tidak pakai ya. Karena emang tidak boleh untuk menghutang di toko kita seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya ini yang cukup penting adalah fitur pembelian barang. Kenapa teman-teman? Karena ketika ada barang masuk, otomatis kita akan menginput data baru ya, dan juga menyesuaikan dengan harga. Nah, ini sayangnya nih dikunci ya, di gratisannya. Ini memancing kita untuk Pro. Ya mau nggak mau kita harus menggunakan Pro teman-teman untuk seperti pembelian barang ini. Karena kalau kita ketika masuk barang tidak diinput di sini nanti tidak akur ya dengan stok. Maka dari itu ya kita memutuskan untuk menggunakan yang Pro karena alhamdulillah menurut kita ini sudah sangat worth it lah untuk kita terapkan di toko kita. Nah, sekarang kita langsung saja lihat yang versi yang Pro-nya ya. Kita lihat yang versi Pro-nya. Kita akan logout dulu di sini. Nah, yang Pro-nya teman-teman di sini beda ya, beda logo. Jadi kalau ada ini kasir pintar free. Nah, yang Pro ada tulisan Pro-nya. Nah, kalau login itu tinggal cukup kalau kita sudah terdaftar ya, itu sudah cukup tinggal kita tambahkan saja langsung. Jadi otomatis kita tidak usah menggunakan password lagi seperti itu teman-teman. Coba kita akan download semua transaksi saja. Kalau untuk Pro ini tidak terbatas datanya ya, bisa ribuan data gitu ya. Karena transaksi kita alhamdulillah sudah cukup banyak, maka dari itu kita harus menggunakan yang Pro ya. Karena kalau lebih dari 1000 transaksi ya, bahkan mungkin dibatasi berapa ratus doang ini tuh. Jadi kalau nyampe 1000 ini tidak cukup menampung ya kalau untuk yang gratisan. Maka dari itu kita harus menggunakan yang Pro teman-teman. Nah, kurang lebih yang Pro seperti ini ya. Semuanya yang tadi ya, yang tadi ditutup itu tidak ditutup lagi. Nah, sekarang semuanya udah bisa seperti itu teman-teman. Coba kita lihat dari manajemen. Dari manajemen sendiri sama. Dari barang, kategori barang, manajemen stok. Nah, tinggal di sini ada penambahan yakni pembelian barang. Nah, enaknya di sini teman-teman. Jadi misalnya kalau kita membeli aksesoris contohnya atau Axis lah. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Biasanya kalau kita beli grosiran, nanti itu kita diberikan struknya ya oleh si supplier kita. Nah, contoh misalnya kita ini yang kosong-kosong aja nih ya.
Yang kosong-kosong ini 9 GB 5 hari. Nah, kita di struknya itu tinggal kita sesuaikan kan. Itu kita misalnya belinya 3. Apakah harganya ada perubahan? Misalnya ada perubahan dia menjadi 19.800 atau bahkan lebih mahal. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan stok dan juga harganya ya, harga terbaru dari stok yang kita miliki. Atau misalnya kita beli 10, tinggal kita tambahkan aja 10 nanti simpan seperti itu. Begitu juga yang lain, misalnya eksis lagi nih 6,5 GB 30 hari. Nah, tinggal kita masukkan berapa dengan harga terbarunya berapa, seperti itu teman-teman. Bukan hanya satu barang ya, bahkan beberapa barang. Misalnya kita beli sekalian Indosat, Smartfren, Telkomsel, 3XL. Nah, ini tinggal kita masukkan aja satu-satu. Contoh FlexL, kita beli 3, tinggal kita masukkan nanti teman-teman. Nah, nanti tinggal lanjut disesuaikan. Apakah total pembelian, harga pembelian kita ini benar 549.900 dengan struk yang diberikan oleh si supplier tadi. Kalau belum benar, maka mungkin ada kekeliruan input data yang kita masukkan seperti itu teman-teman. Tapi kalau sudah tepat ya udah langsung kita bayar ya. Kemudian langsung kita menggunakan uang pas. Suppliernya kalau memang mau kita tambahkan, kita tambahkan. Misalnya suppliernya adalah Uswasel gitu ya. Dari kontak atau manual bisa, manual namanya Uswasel. Nanti kita klik, jadi nanti ketahuan nih suppliernya dari mana aja atau dari toko yang lain lagi seperti itu. Tinggal kita klik, nanti masuk, udah otomatis tersimpan di cloud. Kita bisa lihat struknya, nah dan simpan nanti otomatis di sini nanti ada juga laporan ya. Nanti kita bisa menceknya. Otomatis nanti barang tadi yang contoh yang 9 GB ya, eksis ya, eksis 9 GB yang tadinya 0 ya. Nah, ini jadi 10 sesuai dengan kita lihat stok ya. Sesuai dengan pembelian kita tadi. Nah, harganya sisa stok ada 10, tanggal masuknya tanggal 1 Oktober. Harga dasarnya 19.900 sesuai dengan yang kita masukkan. Kalau mau kita hapus atau edit ya tinggal kita klik aja di sini teman-teman. Oke. Nah, seperti itu adalah fitur dari manajemen. Di sini juga ada diskon pajak, stock of name ya, marketing dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan, jadi misalnya teman-teman ada yang membeli aksesoris. Contoh di sini dia beli chargeran yang 2 ampere. Nah, tinggal kita klik mau beli 1 atau 2. Tinggal kita klik, maka di sini nanti langsung muncul. Nanti kita bayar, misalnya menggunakan uang pas, auto. Nah, bisa kita cetak struk langsung, bisa kita cetak struk dapur tanpa harga. Ada yang dengan harga gitu ya. Ada, kita bisa lihat juga struk. Nah, kurang lebih seperti ini struknya. Nanti kita bisa melihat untuk keuntungannya berapa nanti di laporan. Kurang lebih seperti itu. Begitupun yang lain. Bahkan kita bisa melakukan penjualan dalam ini dalam beberapa kali ya di sini ya. Beberapa item seperti itu jadi sekalian. Jadi kalau teman-teman ingin menggagalnya, kannya tinggal dihapus saja teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi enak nih. Jadi nanti mau transaksinya kategorinya apa aksesoris atau kuota eksis, Indosat, Smartfren, Telkomsel, 3XL. Kalau yang mudahnya seperti itu aja teman-teman. Nah, terus kemudian nanti kita bisa ceknya di laporan ya. Kalau untuk fitur PPOB ini kita juga belum menggunakan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ceknya di laporan. Baik itu laporan laba rugi, berarti hari ini laba bersihnya adalah segini teman-teman. Terus kemudian laporan arus keuangannya gitu ya. Terus kemudian ada ringkasan laporan penjualannya. Nah, kelihatan teman-teman ya tuh. Lalu kemudian juga laporan penjualannya hari ini apa aja yang terjual misalnya ya kita ketahuan langsung. Terus kemudian ada penjualan bulanannya. Nah, jadi dalam 1 bulan karena ini awal bulan, penjualan tahunannya berapa tuh kita bisa melihat per bulan itu kita bisa untung berapa dari barang-barang yang kita jual seperti itu. Kita bisa laporan penjualan selama ini ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan juga kita bisa melihat laporan transaksi pembelian tadi. Nah, kalau kita tadi nambahkan barang, kita bisa melihat di laporan pengeluaran tadi ya. Karena kita tadi nggak real nambahkan barang, kemudian kita hapus. Karena ini kasirnya sedang dipakai juga. Kita kembalikan stok barang. Oke. Kita hapus teman-teman ya. Begitupun dengan laporan penjualan yang tadi ya, yang kita klik asal-asalan, kita hapus. Nah, jangan lupa ketika kita hapus, kita klik kembalikan stok barang agar barang tadi tidak ikut hilang ya, tapi tetap kembali lagi kepada stok awalnya. Atau kalau yang nggak ada ya berarti
bisa diadakan. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini tinggal teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut sendiri ya. Di sini juga di pengaturan ini ada, di SIP juga ada nih. Sebelum ke pengaturan ke SIP ya, bisa apa namanya, pakai fitur cache drawer. Terus pengaturannya kita bisa melihat profile, toko database. Terus kita bisa menambahkan staff ya. Misalnya kita ada karyawan ada berapa, kita tinggal tambahkan. Jadi mereka juga punya hak yang berbeda, mau itu jadi admin, manajer, hanya kasir. Nah itu kebijakannya kita yang menentukan apakah mereka bisa melihat keuntungan atau tidak. Itu nanti kita bisa setting ya. Jadi mungkin cukup kita aja yang tahu modal atau tahu keuntungannya. Tapi karyawan hanya bisa transaksi saja, itu bisa. Sehingga mereka tidak bisa merubah-rubah barang. Nanti itu bisa disetting semua teman-teman. Ini juga ada metode pembayarannya, ada yang cash, ada yang OVO dan lain sebagainya, ada yang QRIS juga kita bisa aktifkan atau tidak, GoPay dan lain sebagainya bisa kita aktifkan atau tidak. Nanti tinggal disesuaikan saja sama teman-teman semua. Oke? Nah, sampai sini kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin langsung saja bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Tapi menurut saya ini sudah sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan fitur aplikasi dari Kasir Pintar ini yang kita rekomendasikan untuk teman-teman bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan bisa diterapkan di toko teman-teman sehingga ya pencatatannya itu bisa lebih baik lagi. Kalau teman-teman kurang puas dengan fitur aplikasinya, teman-teman tinggal tambahkan yang manual. Jadi kalau kita biasanya masih ada yang manualnya. Jadi dari ini hanya buat transaksi, nanti kita rekap di buku manual juga buat laporan hariannya. Atau kalau teman-teman yang biasa menggunakan Excel, bisa teman-teman pindahkan ke Excel. Untuk ini nanti kita akan buat tutorial lebih lanjutnya. Tapi untuk saat ini ya, untuk aplikasi yang kita rekomendasikan untuk teman-teman transaksi harian, untuk mengecek stok dan lain sebagainya, mau teman-teman berada dari jarak jauh pun, itu bisa langsung dicek langsung secara online by via Kasir Pintar ini. Ini sangat mudah kan teman-teman ya, dan insya Allah bisa memberikan kemudahan untuk teman-teman karena ini banyak sekali yang menanyakan. Nah nanti untuk manajemennya tinggal diatur aja. Teman-teman pertama harus benar-benar memahami cara kerja Kasir Pintar Pro ini dulu gitu ya. Saran saya sih langsung aja menggunakan yang Pro kalau memang teman-teman konternya sudah jalan seperti itu. Karena yang kasir biasa itu contoh seperti tadi pembelian barang itu masih ditutup. Jadi kita nggak bisa tuh menyinkronkan antara stok yang baru datang dan stok yang masih ada, itu nggak otomatis langsung terhubung. Apalagi harganya misalnya itu baru gitu ya, itu nanti jadi sama harganya. Harusnya kan ada harga lama, harga baru. Nah kalau kita menggunakan yang gratis itu nggak bisa seperti itu. Maka saran saya sekalian yang Pro aja ya, per bulan 55.000 dibagi 30 hari ya, mungkin sehari kita nyisihin cuma 2.000 teman-teman untuk menyewa aplikasi kasir ini, daripada kita buat sendiri susah juga teman-teman. Mungkin cukup sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan tentang rekomendasi aplikasi ini. Ya mudah-mudahan dengan menggunakan aplikasi Kasir Pintar ini bisa mempermudah transaksi dan juga pengelolaan toko teman-teman semua. Ini bukan hanya buat counter ya, silahkan teman-teman yang bidang usaha lain juga, baik itu di toko retail, toko sembako, baik itu kafe, atau mungkin ayam geprek, makanan, dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman terapkan semua dan juga bisa mempermudah transaksi harian teman-teman. Jadi kecek itu ya, antara modal dan juga keuntungannya itu berapa, sehingga tidak tercampur dan juga bisa kita manage dengan baik usaha kita. Dan ketika usaha kita sudah di-manage dengan baik, insya Allah pasti akan terus berkembang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Thank you so much for your attention. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Al-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Thank you teman-teman.